Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel aku, Maila. Oke, dia malam ini. Kita akan cek energi dia ya malam ini. Dan seperti biasa, aku tetap menjelaskan, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, mengingatkan kembali kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap teman-temanku dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan cek ya. Kita cek dulu nih energi hubungan kamu dengan dia, ataupun bisa saja energi dia saat ini, dia malam ini. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Dulu ya. Di sini ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Seperti masih ada gairah ya dalam hubungan kamu dengan dia. Ini masih sedang bergairah-gairahnya gitu, sedang cinta-cintanya gitu ya. Mungkin saja ya beberapa dari kamu malam ini dia ngerasain kayak begitu bergairah sekali. Apakah mungkin dia sedang memikirkan kamu, ataukah dia saat ini benar-benar merasakan ada cinta ya. Tetapi di sini ada release your ex. The time has come to clear your energy. Nah, jadi beberapa dari kamu ataupun dia, ini kita anggap dia ya. Karena dia ya, kita bicara tentang dia malam ini. Dia malam ini seperti ingin melupakan seseorang di masa lalu. Mungkinkah saat ini itu dia lagi punya trauma dengan seseorang di masa lalu yang sulit sekali untuk dia lepaskan. Sementara dia tahu kalau dia itu sudah sering disakiti oleh pasangannya. Tapi kenapa dia mungkin bertahan? Ya. Nah, inilah dia ya. Seseorang ini ternyata punya masa lalu yang begitu kelam sehingga dia sulit untuk melupakan seseorang. Tapi di sini ada release your ex. Dia udah mulai punya keoptimisan ya untuk melupakan seseorang di masa lalu itu. Makanya mungkin beberapa hari ini ada antara kamu dengan itu kan memang lagi-lagi bergairah-gairahnya nih. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal dalam hati kamu. Kenapa? Kok beberapa hari ini dia kayak berbeda ya? Nah, mungkin saja ya, saat itu dia lagi kepikiran hal-hal yang menyedihkan di masa lalu. Mungkin saja saat ini itu dia merasa sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan kamu. Karena dengannya bertemu dengan kamu ya, dan apalagi kamu menunjukkan cintanya kamu kepada dia, itu membuat dia bergairah. Makanya mungkin dia kepikirannya ini mungkin ya dengan orang masa lalu, ternyata masih ada ya orang yang baik di dunia ini. Dan ternyata ya seseorang di masa lalu itu dia beranggapan kamu jahat gitu loh, sudah nyakitin aku, buat aku kecewa, sementara aku udah mati-matian berjuang untuk kamu. Nah, itu sih yang kamu pikirkan ya, yang dia pikirkan ya. Ini juga bisa vice versa ya, bisa aku bolak-balik energinya. Bisa saja itu yang dipikirkan, bukan susah melupakan cinta yang begitu besar, enggak. Ya, sekarang ini dia itu yang enggak habis pikir ya, karena apa? Aku sudah berjuang mati-matian loh, tapi dia tidak pernah menghargai, bahkan dia menghadirkan orang ketiga. Itu yang membuat kamu menyesal, kok bisa ya aku kena sama dia gitu ya. Tapi itulah proses ya. Proses di mana saat kamu menemukan seseorang yang tidak pantas atau tidak layak buat kamu, di situ kamu banyak mengambil pelajarannya, ya. Jadi mungkin saja waktu kamu berkenalan dengan dia atau mungkin dekat dengan dia, kamu ataupun dia tidak sama-sama mencari tahu tentang kekurangan masing-masing. Yang taunya hanyalah kelebihan. Nah, saat disitulah ketemu dengan kekurangan, kita jadi kecewa.
kita jadi hancur begitu. Ya, jadi ini. Tapi aku melihat ya kamu akan benar-benar bisa melupakan, bisa move on, dan setelah move on itu ya itu dari hati kecil kamu ya. Terkadang kan ada orang pengen move on, tapi tetap balik lagi ke mantan gitu ya. Padahal udah jelas-jelas itu sering disakiti, tapi kenapa sih harus kembali ke mantan? Nah, ternyata itu mungkin ada obsesi. Nah, nah ini hikmah dari semua yang terjadi itu, seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu. Seseorang ini yang mungkin akan memberikan sebuah gairah yang cukup luar biasa kepada kamu ya. Oke. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Jadi aku melihat di sini kamu akan benar-benar merasa, oh ternyata ini nyata ya. Aku kira ini mimpi. Karena udah keseringan sih kamu itu disakiti sampai apa ya, kayak mau mati rasa gitu ya. Tapi ya nggak mungkin, mati rasa cukup sesaat saja. Nah, besoknya kembali kita normal gitu ya. Nah, dengan begitulah akhirnya hidup kamu itu kayak lebih positif saat ini. Kalaupun nanti ada hal-hal yang menyangkut, itu kamu akan segera membereskannya ya. Oke. Nah, dan di sini aku juga melihat ada beberapa dari kamu yang saat ini itu kayak aku pengen berbulan madu loh sama kamu. Mungkin ada yang sudah menikah selama ini tapi terhambat untuk bulan madunya, entah dulunya ada corona, entah dulunya itu banyak musibah ya. Sehingga akhirnya tertunda, tapi dalam waktu dekat ini aku melihat seseorang itu akan berhoneymoon dengan kamu. Semoga ya. Intinya benar-benar di sini antara kamu dengan itu mungkin saja seperti berjodoh begitu ya. Ada mirrornya. Kita akan coba lihat ya di kartu hitam ini, black ya. Black card ini ya. Apakah yang akan terbaca? Wow. Nah, mungkin dia merasa kalau kamu itu dengan dia tuh soulmate ya. Oke. Ada the snake. Nah, emang terlihat ya, hubungan kamu yang awalnya baik-baik saja, hubungan kamu yang memang jauh dari kata apa ya, kata gosip atau kata-kata dari hal buruk lah tentang kamu gitu ya. Nah, itu di sini aku melihat ya, kamu itu akhirnya bisa membuang semua energi negatif. Karena di sini ada the snake, di mana mungkin saja antara kamu dengan pasangan saat itu dia mulai mencintai yang lain selain kamu. Atau seseorang di masa lalu ini ya, seperti ingin kembali ke kamu. Nah, di sini aku melihat ya beberapa dari kamu itu ada juga sih yang menghadirkan pihak ketiga. Karena apa? Karena dia beranggapan kalau kamu itu ya mungkin masih kekanak-kanakan, tidak dewasa. Nah, tapi saat mungkin itu terjadi perpisahan, terjadi ya, dia ternyata suka apa ya, merindukan kamu, suka pengen bernostalgia lah gitu ya. Dan dia sangat-sangat merindukan kamu. Oke, ini dia terbaca. Dia mungkin mulai stalking kamu nih saat ini. Kamu itu dari mana? Kamu itu sama siapa? Ya, terkadang gosip apa ya, gosip-gosip ini tentang kamu itu ya dia juga dengar karena dia pengen mencari tahu tentang kamu secara detail gitu. Walaupun terkadang ya, yang apa yang dia dengar itu tidaklah benar gitu ya. Oke. Nah, di sini antara kamu dengan dia sepertinya kita twin flame, kita soulmate ya. Mungkin ada awal pertemuan yang mungkin ini pertemuan keluarga mungkin ya. Ternyata di situ antara kamu dengan dia ya seperti ada ikatan gitu. Nah, kalau ini orang lain ya, ini juga merasakan ada sebuah ikatan antara kamu dengan dia walaupun entah itu mungkin kamu yang jadi orang ketiga, tapi dia berhak untuk memilih siapapun itu. Ya. Oke, ini dia. Karena di sini memang benar-benar ada energi ketiga yang akan muncul. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Dia malam ini. Oke, ada fase baru ya.
yang segera kamu lewati. 2 lagi, 1 lagi ya. Wow. Nah, untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, apa ya? Gemini ya, Gemini, Cut to the Full, ada Gemini, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Oke. Di sini ada The Lover. The Lover ini adalah gambaran cinta yang benar-benar tidak bisa bersatu, tapi gairah itu begitu besar antara kamu dan seseorang ini. Sungguh sangat besar sekali. Seolah-olah tidak bisa terlepaskan dan satu sama lain. Ada hal lain gitu ya. Nah ini juga mungkin membuat kamu ngerasa ini hubungan buang-buang waktu aku, sementara umur aku sudah segini, tapi kita tetap tidak ada di dalam komitmen pribadi kita. Ya, di sini ada The Fool, ada kartu yang benar-benar akan membuat kamu ngerasa, oh, aku ternyata masih ya ingin membuat apa ya, kayak sesuatu hal yang baru ya, karena ada di sini The Fool. Tapi tetap juga dengan kehati-hatian kamu. Ya. Ini juga ada Two of Wands. Pada akhirnya kamu akan sukses. Akan sukses di sini. Walaupun kamu dalam keadaan bersedih, walaupun kadang kamu dalam kecewa, tapi kamu bisa mengatasi itu semua. Oke? Okay? Di Ten of Pentacles ini juga menggambarkan kalau apa ya, kayak ya selain bahagia dari segi keluarga, ya cuannya juga akan menentukan di sini. Oke, nah ini yang terbaca. Apapun di sini yang terbaca untuk hubungan kamu dengan seseorang, semoga itu akan menemukan solusinya ya jika punya masalah. Jika tidak ya semoga aja selalu baik-baik saja. Oke, buat teman-temanku mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.